بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, nikmat daripada Allah, kita bisa hadir datang ke rumah Allah ini, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan majlis ilmu. Mudah-mudahan selama yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis hari ini hadis daripada riwayat daripada Sayyidina Hakim ibni Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi. Beberapa pertemuan yang lalu kita juga menjumpakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hakim ibni Hizam. Hakim ibni Hizam ini sahabat Nabi SAW dan juga ada kaitan sahabat, kaitan keluarga nasab dengan Nabi SAW. Beliau lahir 13 tahun sebelum adanya pasukan gajah menyerang Ka'bah. Pasukan itu yang dipimpin oleh Abrahah nak menghancurkan Ka'bah. Nah, 13 tahun sebelum itu beliau sudah lahir. Itulah dia yang dikenal dengan sahabat Hakim ibni Hizam. Hidup ya zaman jahiliyah. Berarti ketika tentara bergajah nak menghancurkan Ka'bah, berarti beliau sudah 13 tahun usia. Sudah dewasa, sudah cukup. Ya, kalau kita 13 tahun tamat SD lah. Sudah tahu dia seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, sudah tahu. Dan beliau ini di usia 18 tahun sudah diundang ke Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Tempat perkumpulan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kalau bahasa kitanya tampek rapeknya tokoh-tokoh kafir Quraisy lah. Biasanya yang masuk ke atas itu di atas usianya 40 tahun. 40 tahun, 50 tahun. Gedung pertemuan kafir Quraisy di Makkah namanya Darun Nadwa. Beliau usia 18 tahun sudah diizinkan dan bahkan sudah dapat undangan. Begitulah kedudukan Hakim ibni Hizam ini di dalam mata kaum kafir Quraisy, termasuk orang yang dimuliakan. Ini yang mudonya, yang paling kecil usianya 18 tahun yang diizinkan masuk ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu orang-orang besar saja isinya. Itu tempat-tempat musyawarah, bahkan strategi untuk nak membunuh Nabi Muhammad pun diadakan di Darun Nadwa. Beliau hadir daripada Hakim ibni Hizam ini untuk datang ke Darun Nadwa. Beliau sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Jadi ada dua manusia yang kecil sudah masuk ke dalam Ka'bah. Yang lahir dalam Ka'bah cuma beliau, Hakim ibni Hizam. Ketika adanya atraksi di depan Ka'bah, ya memang orang kafir Quraisy dulu mengadakan atraksi apa pertemuan, ya kalau bahasa kita pasar malamnya lah, itu dilakukan di dekat Ka'bah. Ketika melakukan itu, ketika ibunya hadir di dekat Ka'bah tadi, kemudian perut terasa sakit. Sang ibu masuk ke dalam Ka'bah, lahirlah Hakim ibni Hizam. Jadi Hakim ibni Hizam ini satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah.
Kedua yang waktu kecil baru lahir langsung dibawa ke dalam Kaabah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja lahir, wa wada'an fil ardi wa ra'sahu ila sama. Dalam rawi disebutkan bahawa tangan baginda Nabi SAW, Nabi ketika lahir itu tangan Nabi langsung ke bumi, wa ra'sahu rafa'un ila sama, dan kepala Nabi menengadah ke langit. Langsung Nabi bisa telungkup. Itu Sayyidina Rasulullah baru lahir saja. Nah, maqtu'an bisirratil qudratil ilahiyah. Dan Nabi Muhammad ketika lahir langsung dalam keadaan dikhitan, dan tali pusat Nabi pun sudah lepas. Sudah kering tali pusat baginda Nabi ketika lahir. Keluar dari perut sang ibu, tali pusat tak ada lagi yang basah. Sudah kering seperti pusatnya anak yang sudah lama dilahirkan. Ya, kita biasanya sudah kering itu sekitar 1 bulan lah. Kalau 1 minggu masih biasanya anak-anak masih pakai kain kasa itu, kemudian dijepit pula pakai pakai untuk kain jemuran itu. Baginda Nabi tidak. Maqtu'a sirratil qudratil ilahiyah. Lahir sudah dalam keadaan kering daripada tali pusatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi lahir, kata ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada teman ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersama ibu Nabi dari masa kecil sampai perempuan ini menemani Nabi di Madinah. Siapa namanya? Lupa kita. Teman ibu Nabi dari Makkah sampai ibu Nabi meninggal dunia, sampai beliau yang menjaga Rasulullah, sampai Nabi pindah ke Madinah, sampai Nabi meninggal lebih dulu daripada beliau. Beliau dah lanjut usia sepuh. Ketika di Madinah setiap hari Rabu Nabi datang selalu ke rumah beliau. Siapa namanya? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Kata ibu Nabi kepada Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, gendonglah anak aku ini, lihatkan ia kepada kakeknya." Kakek yang bernama Abdul Muttalib. Digendong Nabi oleh Ummu Aiman, dibawalah ke Abdul Muttalib. Pas kebetulan di rumah Abdul Muttalib ada di sana Abu Lahab. Dalam riwayat hadis sebutkan seperti itu. Diceritakan, dikisahkan oleh Ummu Aiman. Ketika Ummu Aiman mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, ini cucumu." Wah, Abdul Muttalib gembira sekali. Riang sekali. Di situ tu ada Abu Lahab. Menengok Abdul Muttalib yang gembira. Abdul Muttalib ni orang yang dihargai, yang sangat dihormati oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Sesepuhnya lah. Menengok cucu lahir seperti itu, digendong oleh sang kakek, Nabi Muhammad SAW langsung dibawa ke dalam Ka'bah. Wa dakhalal Ka'batal gharra'a wa qala bihusnin niyah. Disebutkan dalam rawi itu, sang kakek langsung menggendong sang cucu masuk ke dalam Ka'bah. Maka orang yang kecilnya sudah dalam Ka'bah itu Hakim Ibn Hizam zadu, Nabi Muhammad SAW zadu. Setelah masuk ke dalam Ka'bah, langsung sang kakek tiba-tiba mulut sang kakek memberi nama dengan nama Ahmadah. Pasamai Nabi Ahmadah. Kakek tak tahu kalau anak ni akan menjadi Rasul nanti. Kakek tiba-tiba saja nak memberi nama dengan nama Ahmadah. Betul dalam Al-Quran. Dalam Taurat ada, dalam Zabur, dalam Injil. Kan disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Fasammaina bi Ahmada. Diberi nama dengan nama Ahmad. Dalam riwayat itu disebutkan, sang kakek di pintu Ka'bah langsung mengumumkan, "Ya ma'syaral Quraisy, hai orang-orang Quraisy, aku telah kelahiran. Aku sudah mendapatkan cucu, anak daripada anak yang paling aku sayangi." Ternyata ayah Nabi Abdullah tu paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Karena tidak banyak tingkah. Zaman kafir Quraisy orang biasa minuman keras. Ayah Nabi tak pernah minuman keras. Zaman kafir Quraisy orang biasa dengan makan riba, mencuri, berkelahi. Ayah Nabi tak ada kehidupan sedikit pun dengan perkara haram. Memang Allah jaga, sudah Allah jaga. Makanya sang kakek sayang betul kepada sang ayah Abdullah.
Begitu juga dengan ibu Nabi, tidak ada sedikit pun dengan makanan haramnya, dengan konsumsi ribanya, dengan berzinanya, na'udzubillah. Maka itulah sang kakek saking sayang kepada ayah, sayang itu dilimpahkan dan lebih lagi kepada sang cucu. Apa kakek mengatakan di depan Ka'bah itu? Aku mengundang kalian ma'syaral Quraisy untuk datang nanti ke rumahku untuk kita makan. Makan itu menunjukkan bahawa dia sedang bersyukur. Disebutkan di situ datuk Nabi SAW menyembelih onta, menyembelih sapi, menyembelih kambing dan dihidangkanlah itu untuk orang kafir Quraisy. Jadi hari kelahiran Nabi itu orang kafir Quraisy pun ikut bergembira dan berbahagia. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud. Fil Maulud Madarijus Su'ud, ada kitab Madarijus Su'ud syarah daripada Rawi Al-Barzanji. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimana hukum akikah? Hukum akikah sunnah. Lah, Nabi apakah akikah? Kan ada orang seperti itu. Orang kan sekarang hari ini ke Nabi aja langsung. Nabi adakah akikah? Tak mungkin Nabi ini yang mengakikah dari beliau sendiri. Tapi Nabi ada akikah. Secara tidak langsung itu sudah akikah. Cuman ketika itu Islam belum ada. Tapi Nabi disembelihkan kambing, disembelihkan sapi, disembelihkan onta oleh sang kakek karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang kisah tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim Ibn Hizam satu yang lahir di dalam Ka'bah, kemudian Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam satu yang berada di dalam Ka'bah ketika waktu kecilnya. Jadi Hakim Ibn Hizam ni orangnya sangat dermawan. Masya Allah, tabarakallah. Cuma tadi itulah terlambat masuk Islam. Masuk Islamnya ketika sudah adanya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, baru Hakim Ibn Hizam masuk Islam. Berapa ndak itu? Dah 20 tahun. Dah 20 tahun Islam jaya, barulah dia masuk Islam. Dah 20 tahun Islam itu dikenal oleh kalangan kafir Quraisy, barulah Hakim Ibn Hizam masuk Islam. Akhirnya Hakim Ibn Hizam sering menangis, nampak oleh anak yang menangis. Apa penyebab ayahku ni menangis? Kenapa? Didatangilah oleh sang anak. Ya, lima anta baki. Kenapa ayah menangis ya? Kenapa? Kata sang ayah, banyak kerugian yang aku lakukan. Aku ni termasuk orang yang paling merugi hidup di dunia ini. Padahal aku sudah kenal dengan Muhammad. Aku sudah berteman dengan Nabi Muhammad. Kenapa aku baru bisa mengakui beliau seorang Rasul ketika usiaku sudah lanjut? Ketika sudah lama orang mengenal Islam. Kenapa aku baru mengenal Islam? Nah, tidak ada jaminan, Pak. Walaupun lahir di dalam Ka'bah, tak menjamin orang tu lebih taat daripada yang lainnya. Tidak. Wah, maka tidak menjamin ayahnya Nabi, anak Nabi, tidak. Tak menjamin ayahnya ulama, anak ulama, tidak. Tidak. Tak ada jaminan seperti itu. Contohnya daripada Sayyidina Hakim Ibn Hizam. Lahir di dalam Ka'bah. Bahkan justrulah Hakim Ibn Hizam lah mestinya yang awal mula untuk masuk Islam. Tapi tidak. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama mengakui kenabiannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hakim Ibn Hizam, aku menyesali, kata Hakim Ibn Hizam, menyesal sekali. Padahal Hakim Ibn Hizam selama di dunia, selama dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, juga tak pernah memusuhi Nabi Muhammad. Tak pernah memusuhi Nabi Muhammad. Hakim Ibn Hizam merasakan itu, dan Nabi Muhammad pun merasakan. Tak pernah dia memusuhi Nabi Muhammad, walaupun dia dalam keadaan kafir. Tak pernah. Bahkan pernah ia melakukan ketika keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib selama 3 tahun tak boleh masuk makanan ke daerah itu. Jadi perkampungan baginda Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib. Makanan di stop oleh orang kafir Quraisy. Tak boleh masuk makanan ke dalam itu. Tak boleh masuk pakaian. Orang berjual beli tak boleh berada di dalam itu. Tak boleh. Ditutup, di stop. 3 tahun namanya. Itu dalam riwayat hadis. Nabi 3 tahun makan dedaunan. Selama 3 tahun memakan apa kadarnya. Bayangkan 3 tahun suku Nabi di stop, di embargo oleh kafir Quraisy ketika itu. Bani Hashim satu, Bani Muttalib satu. Hizam ibni Hakim, Hakim ibni Hizam sudah membantu. Bagaimana caranya? Hakim ibni Hizam orang kaya, padahal dia belum Muslim loh ketika itu. Saking sayangnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disiapkannya satu buah wadiah lembah. Dibuat pula lah di sana pasar. Ini agak dekat dari pemukiman masyarakat kafir Quraisy. Dibuat pasar di dekat wadiah tadi. Pasar itu cuman untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mengembargo, yang menstop makanan pasokan masuk ke dalam kampung baginda Nabi SAW. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Hakim Ibn Hizam? Dibeli oleh Hakim Ibn Hizam seluruh makanan, dengan minyaknya, dengan sayur-sayurannya, dengan gandumnya, dengan apa, dibeli oleh Hakim Ibn Hizam. Kemudian bagaimana? Agar jangan orang-orang ini nanti yang memiliki ini ditangkap oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, orang kafir Quraisy, disuruhlah berjalan kuda dan onta yang di atas punggungnya banyak barang-barang untuk cuma masuk ke kampung Banu Hashim dan Banu Muttalib saja. Jadi dah transaksinya di luar, dibayar oleh Hakim Ibn Hizam, selesai. Orang-orangnya tetap di sana dengan Hakim Ibn Hizam, tapi onta dengan kuda disuruh masuk kampung baginda Nabi SAW untuk memasukkan barang dagangan. 3 tahun lamanya. Padahal dia belum Muslim ketika itu. Jadi cinta ke Nabi Muhammad itu dari dulu sudah ada. Makanya sering bocor kadang rapat-rapat di Darun Nadwa itu. Kenapa kok bisa bocor? Hakim Ibn Hizam. Padahal belum Muslim. Belum. Jadi ketika ditanya, kenapa, apa yang menyebabkan engkau lambat masuk ke dalam Islam? Kata Hakim Ibn Hizam, aku melihat para tokoh dan sesepuh kafir Quraisy Makkah masih banyak yang belum percaya dengan Nabi Muhammad. Jadi rupanya ada pengaruh juga. Kalau banyak tokoh sepuh belum percaya, itu membuat aku belum mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah, setelah itu aku masuk ke dalam Islam, tapi aku dalam keadaan terlambat. Jadi banyaklah sebelum dia masuk Islam, dia memang orangnya pemurah, orangnya suka bersedekah. Sebelum masuk Islam, dia merdekakan 100 orang budak. 100 orang budak dia beli, kemudian dia merdekakan. Itu amalannya, memang orang yang sungguh banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi setelah itu dia masuk Islam, ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan selama ini, apakah diterima oleh Allah? Jadi maksudnya dulu kan kafir, sedekah banyak, dia orang yang pemurah, diterima tidak oleh Allah ya Rasulullah? Bagaimana itu ya Rasulullah? Nabi lurus saja menjawab, kata baginda Nabi, kebaikan-kebaikanmu masuk Islam, kebaikan-kebaikanmu mengikutimu setelah kamu masuk Islam. Jadi ulama banyak mensyarahkan ini. Ada yang mengatakan ketika engkau masuk Islam, maka mulailah dicatat kebaikan-kebaikanmu. Ada yang mengatakan setelah engkau masuk ke dalam Islam ini, yang lama itu dijadikan sebagai amal soleh. Maksudnya ketika engkau masuk ni, seluruhnya itu terbawa masuk. Jadi orang kafir hari ini banyak sedekah, bangun masjid, apa segala macam, belum dicatat sebagai amalan soleh. Ketika dia masuk ke dalam Islam, itu dibawa langsung perolehan pahala itu untuk dirinya. Nah begitu kata baginda Nabi SAW. Setelah dia masuk Islam, bukannya berkurang sedekahnya Hakim Ibn Hizam, justru sedekah Hakim Ibn Hizam ni banyak. Ketika musim haji, pas ketika itu musim haji di bulan Zulhijjah ketika itu. Musim haji, dikumpulkanlah 100 orang budak, ditanya oleh Hakim Ibn Hizam, siapa yang punya budak, tolong bawa nanti ke Arafah. Kejadiannya di Arafah, menurut riwayat di Arafah. Seluruh orang yang memiliki budak dibawa ke Arafah. Budak yang dibawa ke Arafah, dibawa. Kemudian 100 orang budak tadi dibeli oleh Hakim Ibn Hizam. Berapa kira-kira kekayaan Hakim Ibn Hizam? Setelah dibeli oleh Hakim Ibn Hizam, dimerdekakan. Jadi kata Hakim Ibn Hizam, aku takkan mungkin kalah kebaikan aku ketika aku menjadi kafir dan ketika aku masuk ke dalam Islam. Setelah itu dibelilah 100 ekor onta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Kemudian dia mengatakan ini untuk Allah. Maksudnya sembelih, masak, berikan kepada orang-orang yang sedang melakukan haji. Memang orangnya tajir, Masya Allah, luar biasa dermawannya. Jadi dalam satu riwayat, Darun Nadwa itu kan gedung miliknya orang kafir Quraisy. Memang yang memilikinya ayah daripada Hakim Ibn Hizam. Suatu saat ketika musim haji itu diumumkan oleh Hakim Ibn Hizam, aku menjual Darun Nadwa. Seluruh orang kaget seluruhnya.
Itu tempat yang sangat dihormati, tempat yang sangat dihargai betul oleh orang kafir Quraisy. Jangankan untuk masuk ke dalamnya, mendekatinya saja orang takut. Memang berwibawa betul dia gitu. Tempat perkumpulan masyarakat kabilah, tokoh-tokoh suku. Ya, kalau di kita, kalau sabit macam kantor lam, lebih dari itulah gitu dia. Kalau kantor lam siapa aja masuk bisa kan? Ini tak berani orang, jangankan untuk masuk, dekatnya saja tak berani. Diumumkan musim haji, aku menjual Darun Nadwa, tempat rapatnya kabilah. Jadi heboh ketika itu, orang sedang haji. Di mana orang kafir Quraisy nak rapat lagi? Di mana kabilah-kabilah suku mau rapat lagi? Di mana? Jadi sehingga adalah berkata Sayyidina Zubair ibn Awam. Kata Zubair ibn Awam kepada Hakim ibn Hizam, kenapa engkau menjual tempat yang saklar itu? Itu tempat bersejarah. Orang kafir Quraisy dulu rapat di tempat itu. Orang kafir Quraisy. Jadi jawaban daripada Hakim ibn Hizam, aku tidak ingin memiliki tempat itu dahulunya untuk maksiat. Karena tempat itu sudah pernah menjadi saksi diatur strategi untuk membunuh Nabi Muhammad. Aku ingin menjualnya dan keseluruhannya aku infakkan untuk Islam. Dijuallah dengan harga 10.000 dirham ketika itu. Ada yang membeli. Dibeli kemudian dengan harga 10.000 dirham itu dia infakkan seluruhnya untuk Islam, untuk jihad fi sabilillah. Kalau bercerita tentang Hakim Ibn Hizam ini panjang sekali, maka usia beliau pun Allah takdirkan panjang. Beliau meninggal dunia usia 120 tahun. Jadi 120 tahun banyaklah sahabat yang mengaji, yang bertanya kepada Hakim Ibn Hizam. Tapi sedikit pun Hakim Ibn Hizam tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut perang Uhud melawan orang Islam, dia ikut perang Badar melawan orang Islam, tapi dia tidak pernah untuk ingin bermusuhan dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hakim Ibn Hizam namanya radhiyallahu taala anhu. Apa kata Hakim Ibn Hizam? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yadun makna yadul tangan. Ini tangan. Ulya di atas. Ulya ala di atas nih. Tangan yang di atas. Min khairun itu lebih baik min yadis sufla daripada tangan di bawah. Hadis ini maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Ada ulama mengatakan hadis dengan makna hakiki, lafaz bil hakiki wal maknawi, dan maknanya dengan makna maknawi. Maksudnya isi daripada hadis maknawi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apa maksudnya itu? Maka butuh takwil. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apa maksudnya itu? Butuh takwil lagi. Maksudnya tangan di atas berarti memberi. Maka kalimat-kalimat yadun, ra'sun, uzunun, itu butuh takwil. Dalam Al-Quran kan ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah dengan makna mutlak tangan Allah seperti ini? Enggak. Jadi kata-kata Wahabi, Allah itu punya tangan. Ya, kalau menamakan Allah punya tangan itu sudah melakukan kesyirikan. Tangan ini bagian daripada punya manusia. Makhluk yang memiliki tangan. Allah Ta'ala tidak. Jadi ditakwilkan. Apa maksud daripada tangan? Kekuasaan. Kehendak. Nah, itu yad. Jadi kadang memang parah juga bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Kalau mereka menuduh kita melakukan bid'ah, ya bid'ah yang nampak maulid Nabi, tidak kepada akidah. Kalau mereka menuduh kita pelaku bid'ah, bid'ah yang kita kerjakan tidak berkaitan dengan akidah. Kalau memang itu bid'ah menurut mereka, menurut kita tidak.
Maulid Nabi tidak ada bid'ah dalam akidah. Tak ke akidah perginya. Mereka tuduh bid'ah dengan doa bersama, tidak juga kepada akidah. Mereka tuduh bid'ah zikir jahar, juga tidak kepada akidah. Tapi bid'ah yang mereka lakukan keseluruhannya berkaitan dengan akidah. Justru lebih berbahaya. Bid'ah yang mereka lakukan, mereka meyakini Allah punya tempat di atas, di langit. Bid'ah. Mereka berkeyakinan Allah punya mata. Punya mata, bahkan berani mereka mengatakan Allah punya 2 mata. Bid'ah itu. Bid'ahnya lagi lebih keji lagi bid'ahnya. Mereka mengatakan Allah betul-betul bertempat di atas, di langit. Memang menyamakan betul Allah dengan makhluk. Mereka lah pelaku bid'ah itu. Maka Imam Ghazali yang mengatakan dalam Minhajul Abidinnya, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada pelaku-pelaku bid'ah dalam agama dan mengikuti hawa nafsu dengan tidak ada dalil. Maksudnya apa? Di zaman Imam Ghazali sudah banyak orang-orang ahli falsafah yang mereka melakukan bid'ah. Gitu. Jadi hari ini lucu, yang dia tuduh kepada kita bid'ah yang kita lakukan masalah furuk saja, tidak ada masalah akidah. Tapi bid'ah yang mereka lakukan adalah perkara akidah. Nah, kalau gini kok jangan ragu-ragu gitu. Lah nampak sebenarnya hari ini. Siapa yang pro Yahudi itu, siapa yang kawan Yahudi itulah nampak. Siapa yang tidak rela dengan perjuangan Palestina, lah jeleh tu. Kawan Yahudi lah tu, tidak ada tawar-tawar tu. Tengok, dengar ceramah Ustaz Salafi tentang Palestina. Bahkan tengok fatwanya Syekh Albani tentang orang-orang Palestina. Disuruh oleh Syekh Albani orang Palestina itu tinggalkan saja Palestina. Itu fatwa Syekh Albani itu. Fatwa Syekh Albani itu. Tinggalkan. Lebih elok meninggalkan Palestina. Padahal Nabi SAW selalu ingin perjuangkan Aqsa. Bahkan ingat kita dalam riwayat hadis Nabi menunjuk Usamah ibni Zaid sebagai panglima untuk membebaskan Aqsa. Akhirnya Aqsa dapat kepangkuan kaum muslimin. Nabi waktu itu meninggal sudah 7 hari. Nabi SAW meninggal dunia. Nabi pada sebelumnya sudah menyiapkan pasukan perang. Nah, fatwa Syekh Albani keluar saja. Untung hari ini tidak ada negara Timur Tengah Arab yang menerima imigran daripada Palestina. Dan itu diucapkan terima kasih oleh Ismail Hani. Kata Ismail Hani, terima kasih kepada dunia Arab yang tidak menerima imigran daripada Palestina. Kenapa? Arab tak mau, Mesir tak mau menerima, Jordan tak mau menerima, negara tak mau menerima. Kenapa? Kalau mereka menerima, khawatir orang Palestina akan meninggalkan Palestina, hilang jihad di sana. Ini kita jelas kita. Maka ni ada pula ustaz yang mengatakan hati-hati, jangan terlampau percaya dengan Hamas. Hamas ni juga buatan Amerika, buatan Yahudi. Jangan kita percaya dengan berita-berita seperti itu. Nampak kok beda Pak, beda. Hamas dengan Hizbut Tahrir di Indonesia berbeda. Hamas dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir beda. Hamas dengan Hizbullah di Lebanon beda. Hamas dengan Boko Haram yang ada di Afrika beda. Hamas dengan ISIS yang ada di Syria berbeda. Saya lama di Timur Tengah. Saya S1 S2 S3 saya Timur Tengah. Saya faham tentang perpolitikan di Timur Tengah. Walaupun tak begitu menguasai, tapi saya faham. Jadi jangan disamakan. Beda. HTI di Indonesia dia mengatakan sistem demokrasi, sistem taghut. Mereka tidak mengakui terhadap, mereka tidak percaya kepada Pancasila. Kemudian apa? Wajar dibubarkan negara. ISIS begitu juga, Boko Haram begitu juga. Dia berkelahi antara Muslim dengan Muslim, sesama anak bangsa. Ikhwanul Muslimin begitu juga di Mesir, antara mereka dengan mereka, Muslim dengan Muslim. Tapi beda dengan Hamas. Hamas tidak membunuh orang Islam. Hamas tidak memerangi orang Islam. Hamas tidak memerangi Palestina. Yang diperangi Hamas itu jelas. Hamas memerangi Israel, Yahudi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan asal-asal share-share aja. Kita hati-hati juga, kita jangan kena perangkap kita nanti. Ini ikut pula kita. Jangan tanpa percaya, oh gitu Hamas tu rupanya, jelek rupanya. La ilaha illallah. Anaknya sudah menjadi yatim, istrinya menjadi janda, rumahnya habis. Tambah pula dengan ucapan
komentar-komentar tak baik dari kita, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Aqsa kewajiban kita bersama, bukan kewajiban mereka saja. Masjid suci kaum muslimin loh. Tak bisa kita berangkat jihad ke sana dengan harta, tak bisa dengan doa, munajatkan kepada Allah. Saya agak geram juga saya menengok ustaz berceramah. Enak pula ustaz mengatakan jangan tak percaya, dia Hamas juga teroris, Hamas juga. La ilaha illallah. Enggak, mereka berjuang loh, jelas. Mereka berjuang untuk kembali merebut Aqsa. Mereka berjuang merebut Muqaddasah, tanah yang suci. Dan mereka memperjuangkan Palestina, kampung mereka. Dan yang paling jelas sekali, mereka berbeda dengan 5 organisasi yang saya sebutkan tadi. Hamas itu musuhnya Yahudi. Kafir, Israel. Laknatullahi alaih. Jangan kita, kalau tak bisa kita nak membantunya dengan apa? Ya cukup dengan doa saja. Kalau tak, diam ajalah. Malaysia lah tu. Kalau tak, ya Allah. Perlu kita membantunya. Nabi kita saya menyuruhnya untuk kita selalu untuk melakukan jihad. Apalagi sudah kita tengok ada anak-anak itu direkam kemarin itu oleh TV Arab apa Jazirah atau apa itu. Seorang anak berdua, satu adiknya, satu abangnya. Adik yang perempuan, abangnya paling usia 4 tahun. Adiknya paling usia 2,5 tahun. Kecil. Adiknya kaki berdarah, abangnya ini berdarah-darah ini. Waina umak, mana ibu engkau? Sudah, ibuku syahid kata dia. Ayahku syahid kata dia. Kau tak punya apa-apa? Enggak. Engkau bagaimana? Siapa yang menyebabkan ini? Yahud. Langsung dia bilang, Yahudi. Anta khif? Tatakhaf? Engkau takut? Enggak. Hatta amut. Langsung sang anak bilang, sampai aku mati pun aku takkan takut kepada Yahudi. Bayangkan, dari kecil anak sudah ditanamkan musuh kita Yahudi. Kita hari ini memang musuh kita Yahudi, Pak. Dalam Al-Quran disebutkan lantar angkal Yahudi, bukan Muslim. Maka kalau ada Muslim yang salatnya ke masjid, yang duduk di majelis ilmu, janganlah dikafirkan lagi, jangan dibid'ahkan lagi, jangan dimusyrikkan lagi. Musuh kita tu Yahudi, bukan kaum Muslimin ini. Kada jalan orang tu datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, karena di masjid tu ada kunut, langsung dikatakan tu masjid bid'ah. Bukan. Maka oleh karena itu dah nampak hari ini mana yang Yahudi, mana pro ke Yahudi itu dah nampak. Dah jelas mana mereka. Diam saja. Mereka lebih suka bergontok-gontok dengan kaum muslimin. Mereka lebih suka bergaduh dengan kaum muslimin. Padahal Yahudi sana, kau membagak dan ke Yahudi itu kali ya. Tidak, lebih suka mereka gontok-gontok dengan kaum saudara muslim. Orang berkunut diganggunya, orang zikir jahar diganggunya, orang talqin mayat diganggu. Bukan kita sama kita musuh-musuh itu Yahudi. Ajarkan ke anak-anak kita dari musuh kita Yahudi. Lantar ta'angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh kita itu Yahudi. Anak-anak di Palestin sudah ditanamkan bahwa musuh kita Yahudi. Musuh kita Yahudi. Tak takut. Hatta amun. Anak 4 tahun mengatakan, sampai aku mati pun aku tak takut kepada Yahudi. Bayangkan, musuh kita mereka. Kawan-kawan di Palestina nak ada nyometong harga sawit gini, nak ada. Nak ada nyometong berapa tiap harga sawit gini, murah ke, berapa tiap berondol ke, berapa tiap hektar sawit angku, nak ada dah. Murah ke bawang sayur, nak ada. Yang mereka hari ini pikirkan bagaimana bisa membebaskan Aqsa, bagaimana bisa merebut Aqsa, bagaimana memperjuangkan Aqsa, kaum muslimin bisa kembali ke Aqsa. Di hadis itu jelas betul itu, di hadis itu dalam hadis sahih itu, lashtad darrihal illa fi salasatil masajid. Tidak dianjurkan. Nabi selalu mengatakan 3 masjid, salasatul masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita memaksakan diri kita menabung, memaksakan diri kita menjual sebagian harta yang banyak untuk berangkat ke 2 tempat ini, Makkah Madinah, begitu juga mestinya kita melakukan untuk bisa berangkat ke Aqsa. Mesti. Karena orang ada seorang ulama yang selalu berdoa ketika tawaf, dia mengulang-ulang doain, ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah sebelum aku meninggal dunia salat 2 rakaat di 3 tempat ini. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita bermohon kepada Allah takdirkan kita sebelum meninggal dunia salat 2 rakaat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih ingin kita lagi kalau itu sudah kembali kepada kaum muslimin. Hari ini diperiksa kita, yang meriksa kita Yahudi Israel. Kita nak ke masjid kita tapi yang memeriksa kita kafir. Mana yang dicurigai lama proses tak bisa masuk. Padahal dah bayar visa pula ke dia itu. La ilaha illallah. Maka oleh kerana itu hati-hati kita. Kalau kita tak bisa membantu mereka, tak bisa kita berjuang bersama mereka, doakan mereka. Jadi kata Nabi SAW, yadul ula khairum minnal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Meminta termasuk perkara yang tak dibolehkan oleh baginda Nabi dalam syariat. Ya, apalagi meminta yang terus berketerusan. Bahkan dihinakan betul dalam pandangan syariat. Orang yang selalu meminta. Wabda' biman ta'ul. Dan hendaklah bersedekah itu dia mulai daripada orang yang ta'ul. Ta'ul ni orang yang wajib nafkahnya. Anaknya, isterinya. Itu sedekah. Ke orangnya curah, ke anak je bininya kikik. Itu tak topek. Tenang. Karena anak dengan isterinya biman ta'ul. Orang yang wajib nafkahnya. Orang yang wajib menerima nafkah. Wa khairus sadaqah makana an zahri ghina. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW, mulailah sedekah itu daripada orang yang wajib akan nafkahnya. Anak, isteri itu wajib nafkah. Memberi orang ni itu juga bagian daripada sedekah. Kemudian Nabi katakan, wa khairus sadaqati makana an zahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah makana an zahri ghina, ketika engkau sedang dalam keadaan kaya. Wa khairu sadaqah, dan sebaik-baik sedekah makana an zahri ghina, makana ketika seorang tu ketika dia berada di posisi kaya, zahri ghina. Itu elok sedekah ketika awak kaya kan cak sedekah. Ketika miskin besok kenapa Nabi tidak katakan miskin lebih cak sedekah? Miskin juga apa kan disedekahkan lagi? Apa kan disedekahkan miskin? Justrinya menerima sedekah. Makanya ketika awak kaya pula banyak-banyak sedekah. Hakim Ibn Hizam tadi tengok. Ya Allah. Bahkan Hakim Ibn Hizam itu menginginkan setiap hari ada orang yang datang kepadanya untuk menunaikan hajatnya. Bahkan kalau tidak ada orang yang datang kepada Hakim Ibn Hizam, itu justru menjadi musibah bagi Hakim Ibn Hizam. Jadi meninggal dunialah Zubair Ibn Awam. Datanglah Abdullah. Datang Hakim Ibn Hizam kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Ada berapa hutang ayahmu? Ayahmu punya hutang kah? Punya. Ada berapa hutang ayahmu? Ayahku punya hutang 1 juta dirham. 1 juta dirham. Banyak itu. Apa kata Hakim Ibn Hizam? Aku bantu membayar separuh daripada hutang ayahmu. Oh, gitu dia. Jadi pokoknya dalam setiap hari itu ada saja orang yang meminta untuk ditunaikan hajatnya. Kalau tidak, musibah. Mimma ta'ul. Ketika kita kaya inilah bisa bersedekah. Nah gitu. Kalau lah kaya nak je bisa sedekah, itulah payah. Sedekah. Ya, ada orang ni bersedekah, kalau ada dia di dalamnya, dia kencang sedekah. Tapi kalau tak ada dia di dalamnya, dia mikir-mikir untuk sedekah. Ya, kalau dia pengurus masjid, kencangnya sedekah ke masjid itu tuh. Kalau dia ada ikut makan makanan di acara reuni, sum-suman, dia kencang sedekah. Pokoknya kalau dia ada di dalamnya, itu tipe salah satu orang yang sebenarnya dia ingin dipuji. Nah, kita tak ingin, walaupun tak, kalau bisa berharap jangan ada saya di dalamnya. Jangan ada kait-mengait dengan saya di dalamnya. Saya akan bantu. Nah, ada tipe orang dia kencang sedekah tapi dia ada di dalamnya. Nah, ini tak betul. Khawatir nanti terjerat kita dengan sifat riya, terjerat kita. Ketika kita tak ada lagi, katakan itu masjid itu kalau tidak dan tu nak macam itu. Itu kalau tidak karena saya ikut reuni itu takkan jadi. Jangan seperti itu. Zahri ghina. Kalau bisa jangan ada kita. Bersembunyi. Kata Nabi SAW dalam riwayat hadis kan jelas. Apa yang diinfakkan oleh tangan kananmu, sebisa mungkin tangan kirimu jangan tahu. Apa maksudnya itu? Kita sendiri kalau bisa menutupi atas sedekah yang kita lakukan. Ini maksudnya sedekah apa? Kalau zakat ya justru disunnahkan kita untuk mensyiarkannya. Wa may yasta'fif ya'ifahillah. Ya'ifahullah. Wa may yastaghni yaghnihillah. Siapa yang dia merasa cukup maka Allah. Siapa yang merasa dirinya butuh, siapa yang merasa yasta'if,
Yasta'fif yafa'illah yu'ifahullah. Siapa yang merasa dirinya cukup, siapa yang merasa dirinya butuh kepada manusia, maka akan Allah berikan kepada dia selalu untuk berhajat kepada orang. Inyo yang merasa dirinya kerdil, akhirnya dia meminta. Maka kalau kita yang merasa diri kita hina, maka kita akan selalu meminta. Allah beri seperti itu. Maka tidak boleh. Maka Nabi katakan apa? Wa may yastaghni yughnihillah. Tapi siapa yang merasa dirinya kaya, maka Allah akan memperkayakan dia. Maka oleh karena itu, mana yang lebih baik? Kita sebagai seorang yang peminta-minta atau orang yang memberi? Tentu orang yang memberi lebih mulia. Kalau begitu, bagaimana cara kita bisa menjadi kita sebagai orang yang memberi? Yastaghnillah, kayakan diri kita. Jangan kita menganggap diri kita orang yang selalu ingin butuh dengan hajat, selalu ingin orang lain yang memenuhi hajat kita, sehingga akhirnya kita meminta. Jangan, jadikan kayakan diri kita, cukupkan diri kita, Allah pun akan mencukupkan harta dan kekayaan itu untuk kita. Nah, inilah dengan hadis sebelumnya. Apa kemarin itu? Yang paling mulia itu adalah orang yang kaya dirinya, kaya jiwanya, merdeka. Dia tak ingin meminta-minta. Dia tak ingin mendatangi orang untuk agar orang tadi menunaikan hajatnya. Dia tidak. Ketika ada, ditunaikan hajatnya. Ketika belum ada, dia berusaha nanti untuk mencarinya, tapi tidak dengan cara meminta-minta. Hadza wabillahi at-taufiq. Hadis ini dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Jadi makna yad di sana itu takwil. Makna yad di sana adalah orang yang memberi. Bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik, lebih mulia daripada menerima. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tanggal 30 Oktober ini, hari Senin malam ba'da Isya, kita ada tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur dengan Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia. Ini termasuk, kalau di Malaysia beliau ini Ustaz Samadnya orang Malaysia ini, Habib Zainal Abidin. Kemudian Habib Jindan. Kalau di Jakarta majelis beliau Masya Allah tabarakallah penuh, masjid melimpah-limpah. Habib Jindan. Kemudian Habib Jamal dari Malang. Kemudian dengan Syekh Ahmad Busiri dari Jakarta, Betawi. Pernah kita bawa ke sini. InsyaAllah tanggal 30 itu Senin malam. Senin malam ba'da Isya kita adakan di Masjid An-Nur, di pelataran Masjid An-Nur insyaAllah. Yang punya waktu luang hadir di dalam majelis itu, kita mengambil nafahat, fudat, kita mengambil nasihat, mengambil hikmah mutiara daripada para habaib, para kiai yang hadir ke negeri kita. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah istiqamahkan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wad dhari wal jali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin ya rabbal alamin. Allahumma harrir masjid al-aqsa min a'da'id din. Allahumma harrir masjid al-aqsa min al-yahudi ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'daika a'da'id wa ahlikil kafrata wal munafiqina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.